Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosyana, NPM 2001011098. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Yaitu yang pertama, fungsi hadis. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, sebenarnya apa sih fungsi hadis dalam Islam yang sesungguhnya? Nah, dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Nah, hadis mempunyai makna segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Berikut ini adalah fungsi hadis dalam Islam yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Nah, fungsi hadis sebagai bayan al-takrir yaitu memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis berikut terkait perintah berwudu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tadi mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, selanjutnya bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Nah, fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Nah, misalnya hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Selanjutnya, bayan at-tashri' atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Nah, hadis sebagai bayan at-tashri' berarti pemberi kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Nah, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah, yaitu Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Nah, secara etimologi, an-nasak memiliki banyak arti. Di antaranya at-takyir atau mengubah, al-itbal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ijalah atau menghilangkan. Nah, para ulama mendefinisikan bayan an-nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Nah, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan, tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Nah, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran,
hadis menjalankan fungsi, yaitu yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Dan yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fungsi hadis dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.